pulsa saja kan? Bangunan ya. Kan sama kan dengan kita, maksudnya kalau misalnya untuk tahun depan kita manfaatkan lagi Pak, kita manfaatkan lagi, dan nanti untuk saya punya ide ini untuk nanti yang mengelola seperti Mas Her itu nanti anggarannya saya masukkan di anggaran taktis yang dari PAK Pak, itu kan ada tiap tahun kita kan ada sisa banyak buku atau kertas-kertas yang tidak terpakai, itu lumayan kalau dijual. Masalahnya kalau untuk bulanan untuk ganti gimana? Nanti untuk teknisnya biar diatur, soalnya besok saya itu juga ngerangkap tim juri untuk pembebasan sampah kabupaten. Nah, masuk kita akan nggak ikut kan ya, kan mungkin lah. Nah, dianya lumayan besar Pak, kan dianggarkan itu seperti lombanya Din Petaru untuk desa itu loh Pak, yang kampung juara itu loh Pak. Kampung juara kan kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan anak-anak pembelajaran kita mulai. Satu, Bapak menyiapkan untuk berdoa. Duduk siap, break, berdoa. Mulai. Selesai. Pada baru salam. Selamat pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malikal husna liwana dunubana wali walidina wa dzurriyyatina kafir an sayyatina wastur ala uyubina wajibur ala nusanina warfa' darajatina wajidna ilman nafi'a wa rizqan wasi'a halalan thayyiban wa amalan sholihan wa nawwir qulubana wa yassir umurana wa sahih ajsadana dari merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya Indonesia Raya merdeka merdeka tanahku negeriku yang ku cinta Indonesia Raya merdeka merdeka hiduplah Indonesia Raya. Ya, 1 menit, sabar silakan ambil sampah di depan belakang sampai yang ada di kelas kita dan kalau dibuang di tempat sampah.
Nah, sebelum pembelajaran ini kita mulai di awal, kita perlu ada kontrak di perjanjian dengan kelas kita ya. Sudah tahu ya, untuk tahun pelajaran baru ini saya orang sudah setuju ya. Oleh karena itu, kita perlu menjelaskan dulu apa saja yang dilengkapi kelas ini ya. Kontrak perjanjian keyakinan kelas atau nama lainnya KKP kelas untuk mata pelajaran biologi. Nah, nanti kalian menyampaikan saja diskusi kita hari ini tentang apa saja yang perlu disampaikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita bersama selama 1 tahun ini nanti terkait dengan proses pembelajaran biologi di kelas. Misalnya, bagaimana respon kalian terhadap pembelajaran di biologi kelas? Bagaimana tanggung jawab kalian terhadap pembelajaran biologi di kelas misalnya? Apa saja yang diperlukan di dalam melakukan nanti kita kesepakatan di keyakinan kelas kita? Kenapa keyakinan kelas itu penting kita lakukan? Supaya keyakinan kelas itu menjadi biasa pedoman kita di dalam kelas kita yang paling kecil, undangan yang paling kecil di kelas ini. Dan nanti anak merasa punya tanggung jawab yang sama, hak dan kewajiban yang sama. Kalau selama ini KKP kelas hanya didominasi oleh domain kepala sekolah atau guru atau kesiswaan misalnya, di keyakinan kelas 1247 kita ubah paradigmanya dengan cara mengelola aspirasi dari keinginan kalian sendiri. Apa saja yang kita lakukan? Dengan seperti norma ya kan? Ini kita tuangkan dalam bentuk akan nanti ditulis di kas warna ini, nanti ditempelkan dalam diskusi hari ini. Kita tempelkan di kertas warna, kita tempelkan di beberapa tempat di kelas kita sebagai ini loh hasil dokumen keyakinan kelas kita bersama tentang bagaimana mengelola kelas 1247 menjadi kelas yang terbaik dari yang terbaik terkait dengan keyakinan bersama yang kita lakukan. Silakan semua aspirasi bisa kalian tuliskan secara bebas tetapi tetap menggunakan aspek-aspek norma etika. Contoh, misal kamu tulis boleh terlambat 1 jam misalnya, itu ya pasti ya kan? Tentunya menggunakan aturan-aturan. Boleh tidak mengerjakan tugas biologi misalnya. Boleh tidak berpakaian tidak sesuai dengan jadwalnya ya tidak boleh. Kita harus ada norma-norma tertentu yang mengatur di dalam keyakinan kelas kita supaya nanti kalian bisa paham. Jadi nanti pendekatannya dari kalian sendiri, dari kesepakatan kita sendiri untuk menentukan keyakinan kelas kita. Ada yang mau ditanyakan tentang menentukan keyakinan kelas kita pada hari ini? Bertanya Pak, sebelumnya perkenalkan saya Dijen dari Mas. Saya ingin menanyakan, kan ini aspirasi nanti untuk kelas kita sendiri. Betul. Nah, bagaimana jika ada yang melanggar? Apakah akan diberikan sanksi? Dan sanksi itu yang buat dari kami sendiri apa dari Bapak? Sekian, terima kasih. Bagus sekali ya, ini tanggapannya ini juga sangat responsif dengan apa yang kita saksikan tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas kita tadi adalah kesepakatan kita bersama ya. Maka nanti setiap warga sekolah, terutama khususnya di kelas 1247 itu ada sebuah konsekuensi, ya kan? Konsekuensinya nanti apa saja yang perlu kamu tuliskan, ya kan? Nah, dari kesepakatan ini yang kita buat nanti itu nanti menjadi pedoman bagi penanganan apapun yang terkait dengan pengelolaan pembelajaran, di pembiasaan, di kelas kita, termasuk barangkali kalau nanti ada anggota kelas kita yang barangkali memiliki nilai-nilai lebih, ya. Saya nggak mengatakan nakal dan nggak nilai-nilai lebih itu tentang apa yang sudah kita sepakati bersama, ya kan? Nah, karena ini wujudnya adalah kesepakatan bersama, ya silakan nanti dimunculkan saja tanggapan atau penghargaan atau misalnya hal normatif apa saja yang perlu dilakukan terhadap anak-anak yang melakukan pelanggaran, ya kan? Tentunya kita melihat dari sebuah konsekuensi, kemudian nanti kita lakukan apa saja yang hal yang positif yang bisa kita terapkan di kelas kita. Kita inginkan pokoknya kelas kita ini adalah kelas kolaborasi.
keyakinan kelas yang menjadi pedoman bagi kelas kita untuk dimaknai oleh semua anggota siswa di kelas 12 IPA 7. Begitu ya Mas Dian ya. Terima kasih. Ada tambahan lagi? Oke, cukup ya. Cukup ya, baik. Saya sekarang akan membagikan kertas warna-warna ini. Silakan nanti dituliskan hal-hal positif apa saja yang bisa kamu lakukan untuk menentukan ide-ide tentang keyakinan kelas. Terutama yang pertama adalah tren belajar biologi atau yang bisa diambil untuk setelah kamu bisa itu tidak apa-apa ya tentang yang kita lakukan. Silakan ini bisa nanti dulu, saya bagi dulu ya. Sudah dapat kertas warna semuanya, anak? Nah, silakan ide-ide yang kalian ingin tuliskan untuk keyakinan kelas kita, saya tuliskan di kertas itu. Bebas ya, silakan ya. Yang terkait dengan apa yang kamu ingat, termasuk aspirasinya tadi Mas Dian, kemudian teman-teman yang lain. Silakan bisa dimulai. Oke, setelah sudah selesai ya anak-anak ya. Semua bahan diskusi untuk pointer untuk keyakinan kelas, silakan bisa ditempelkan di depan. Nanti kita diskusikan hasil dari apa yang sudah kalian tulis sebagai prototype keyakinan kelas 1247 mata pelajaran dulu. Silakan bisa dimulai. Masuk. Selamat pagi Mas Arendra. Pagi Pak Tio. Ini sudah 15 menit. Sudah pembelajaran sudah dimulai, kamu terlambat. Kenapa terlambat? Ya Pak, maaf saya terlambat tadi habis makan di kantin Pak. Mas Arendra sudah paham ya tentang keyakinan kelas kita ya. Tidak boleh terlambat di kelas pada saat pembelajaran dan apalagi membawa makna yang benar. Ya Pak, saya paham saya telah melanggar keyakinan kelas kalau saya terlambat dan membawa makanan dan minuman di dalam kelas Pak. Baik, silakan bisa masuk. Terima kasih Pak. Mas Arendra, setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan, ya kan? Mas Arendra kan bukanlah satu-satunya orang yang pernah melakukan kesalahan seperti yang kamu lakukan tadi di kelas, ya kan? Saya yakin Mas Arendra pasti punya alasan kenapa datang terlambat di kelas tadi. Tapi saya datang terlambat itu karena saya ke kantinnya terlambat Pak. Jadi soalnya main bola di sini jadinya makan di kantinnya terlambat. Baiklah, sekarang apa yang bisa Mas Arendra lakukan untuk memperbaiki
hal ini nanti ke depannya? Untuk kedepannya saya akan usahakan untuk tidak akan main bola lagi saat istirahat dan tidak akan membawa makanan dan minuman ke dalam kelas lagi. Oke, baiklah. Saya harapkan nanti ke depannya Mas Arindra dapat menerapkan keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama, sehingga nanti kita bisa belajar dengan baik dan dapat memenuhi segala keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama-sama. Sekarang nanti Mas Aris nanti boleh masuk dan makanan nanti dan minumannya nanti disimpan dulu, nanti apabila sudah selesai bisa dimakan atau diminum. Demikian ya, gitu aja. Pak Filariska tidak membuat tugas pelajaran biologi. Lupa, maaf saya lupa. Apakah Mbak Filariska masih ingat dengan keyakinan kelas kita tentang bagaimana kewajiban seorang murid dalam pembelajaran? Saya ingat, Pak. Keyakinan kelas apa yang belum Filariska lakukan? Saya melanggar keyakinan kelas, yaitu terlambat mengumpulkan tugas Pak Tio, yaitu tugas biologi. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, setiap orang kan pasti pernah melakukan kesalahan. Apa yang Filariska percaya menjalankan tugas dari saya, dari guru yang bersangkutan. Saya yakin Pak Tio memberikan tugas ini pasti ada tujuannya, yaitu agar saya dan teman-teman itu lebih paham terhadap materi yang diajarkan. Oke, bagus sekali ya. Nah, sekarang apa yang bisa Filariska lakukan untuk memperbaiki kesalahan nanti ke depan? Saya berjanji setelah pulang sekolah ini saya akan mengerjakan tugas dan akan langsung mengumpulkannya ke Pak Tio. Good, baiklah, pinter ya. Nanti sambil saya harapkan nanti Filariska selalu mentaati atau memindahkan seluruh keyakinan kelas yang sudah kita sepakati atau disepakati bersama. Silahkan kembali ke tempat duduk. Nanti untuk tugasnya diberikan besok pagi, nggak apa-apa. Terima kasih, Pak. Ya, silahkan kembali ke tempat duduk lagi. Terus pimpinan, ayo ambil alih, siap, naik, tengah, bendera, siap. Komando, salam merah putih, hormat. Pada umumnya, pemberian pembinaan pada peserta didik yang melanggar aturan itu berupa hukuman fisik tanpa makna. Budaya positif tidak seperti itu. Di SMA Negeri 1 2, pembinaan pada peserta didik yang melanggar peraturan sekolah itu dilakukan secara persuasif, personality, dan humanis. Artinya, guru melakukan pendekatan untuk menyadarkan siswa bahwa yang dia lakukan itu salah, sehingga siswa tergerak hatinya dan kemudian tahu bahwa kesalahannya itu tidak akan diulanginya lagi pada masa mendatang. Nah, itulah yang disebut budaya positif tentang pembinaan siswa di lingkungan SMA Negeri 1. Terima kasih. Saya bertanggung jawab atas diri saya sendiri dan membuat saya menjadi merasa mandiri dan membuat saya merasa bahwa saya tidak akan Bahwa keyakinan kelas itu bukan suatu tuntutan bagi muridnya, namun akan memberikan sebuah motivasi atau memberikan kita tanggung jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Bapak Ibu semua yang hari ini berkumpul di perpustakaan untuk melaksanakan kegiatan Salam Guru Penggerak. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga pada hari ini kita semua dapat berkumpul di sini. Terus untuk tanpa basa-basi ya Bu, ini langsung saja saya membacakan susunan acara untuk pada hari ini. Yang pertama pembukaan, yang kedua nanti menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang ketiga itu doa, yang keempat acara inti atau pemaparan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Ibu. Untuk acara yang pertama pembukaan, marilah kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, dimohon semuanya
airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih, hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara yang selanjutnya doa yang akan dipimpin oleh Bapak Khairul Rosyad, kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ridha wa fisafati Rasulillah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyata barakatuh li sahabati Rasulullah ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan wa fi ni'amil majidan. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa isbanika. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dini wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa tawbatan qabla al-maut rahmatan idal maut wal afwa idal hisab. Allahumma tabil umuruna wa sabbitina wa sabbit imana wa ahsin amalana wa arzaqna wa ilal khairi qaribna anis sarifin wa tajidna ila khairir. Allahumma ij'alna min talamid wal aulatina wa dzurriyyatina min ahlil ilmi min ahlil khair min ahlil ibadah min ahlil quran min ahlil la ilaha Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqa wa anil batila batila warzuqna tinaba. Subhana rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rosyad yang sudah memimpin berdoa. Acara yang selanjutnya yaitu acara inti pemaparan yang dimulai oleh Pak oleh Pak Stion Nugroho. Padanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu guru, calon guru penggerak angkatan 7 khususnya di SMA 1 Demak, dan Bapak Ibu guru SMA 1 Demak yang kami hormati dan kami banggakan. Kadangkala dan yang utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk bisa merasakan nikmatnya kesehatan dan bisa bertemu dalam kegiatan sosialisasi budaya positif SMA Negeri 1 Demak. Sholawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang kita berikan syafaatnya mulai di dunia sampai di akhirat. Bapak Ibu sekalian, saya akan menyampaikan tentang budaya positif, baik secara pendekatan teoritis maupun pendekatan empiris, sekaligus juga nanti implementasi yang ada di SMA 1 Demak. Sekaligus juga nanti akan kita lakukan beberapa hal masukan terkait dengan bagaimana upaya kita untuk mengembangkan budaya positif di SMA kita, sekolah kita jauh lebih baik lagi. Hal-hal yang positif yang sudah ada kita
lakukan, kemudian ide-ide apa saja yang bisa kita berikan Bapak Ibu nanti kita akan lakukan untuk perbaikan dan demi kebaikan kita semuanya sekaligus untuk alma mater kita yaitu di SMA 1 Demak. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya ada beberapa kunci ya untuk budaya positif yang perlu Bapak Ibu atau kita ketahui. Yang pertama adalah perubahan paradigma dari belajar stimulus respon lawan teori kontrol. Dan nanti kita juga akan menyampaikan tentang apa itu tentang disiplin positif, kemudian bagaimana motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas atau tata tertib yang menjadi instrumen pendukung di dalam budaya positif sekolah, kemudian kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan bagaimana kita menyampaikan tentang seketika restitusi. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu minta tolong coba sekarang kita kepalkan tangan kita sekuat-kuatnya. Nah, seolah-olah di depan kita ada seseorang yang ingin mengambil kepala kita itu ada benda yang kita ambil barangkali. Kemudian Bapak Ibu bayangkan dari sesuatu yang sangat berharga yang Bapak Ibu genggam tadi, itu Bapak Ibu bayangkan ada orang lain yang mencoba merebut dari genggaman kita. Apa yang kita bisa rasakan? Bapak Ibu akan mencoba mempertahankan genggaman itu. Bapak Ibu sekalian, ini sebuah contoh bagaimana komitmen kuat itu sangat penting di dalam mendukung sebuah perubahan paradigma, yaitu tentang apa yang bisa kita sajikan nanti Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, untuk perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol di sisi positif, selama ini yang kita lihat bahwa Bapak Ibu guru kita selalu mengontrol murid ya dengan segala macam carut marutnya, dinamikanya di kelas atau di lapangan. Kemudian yang kedua, bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Itu juga hal yang menjadi paradigma tentang teori kontrol disiplin positif. Yang ketiga, ada sebuah ilusi pandangan bahwa kritikan itu akan membuat orang merasa bersalah. Lama ini ya, itu juga bagian dari perubahan paradigma dari teori kontrol. Dan yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa orang lain yang lebih muda misalnya. Itu adalah beberapa hal yang menjadi catatan ilusi yang ada di sekitar kita. Nah, dari apa yang tadi bisa menjadi bagian dari kita nanti menyampaikan tentang apa itu budaya positif Bapak Ibu sekalian. Nah, stimulus respon dengan teori kontrol tadi, perbandingannya kalau Bapak kita lihat realitas yang ada, kalau respon seseorang itu setiap manusia kan pasti memiliki respon yang sama, tetapi teori kontrolnya berbeda Bapak Ibu, realitas betul itu berbeda. Kemudian semua orang stimulus respon itu melihat sama, tetapi menurut teori kontrol setiap orang itu punya gambaran dan persepsi masing-masing yang berbeda. Kemudian ada juga kita mencoba mengubah agar orang lain berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus responnya. Padahal kita itu di dalam teori kontrolnya berusaha memahami bahwa pandangan orang lain tentang alam sekitar kita atau sekitar kita itu juga memiliki hal yang berbeda. Sampai nanti saya berusaha bisa mengontrol orang lain, tetapi di dalam teori kontrolnya selama ini tidak bisa Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mengendalikan atau mengontrol orang lain, atau kita memiliki kesempatan yang terbatas untuk melakukan kontrol terhadap orang lain. Ini juga salah satu bagian narasi-narasi kita berbicara terkait dengan stimulus respon dengan teori kontrol Bapak Ibu sekalian. Nah, akhirnya nanti gini Bapak Ibu sekalian, bahwa stimulus respon itu berpikir harus ada menang, harus ada yang kalah. Tetapi kalau teori kontrolnya kita mencoba berpikirnya itu harus menang terus. Inilah yang kadang-kadang antara stimulus respon dengan teori kontrol itu banyak terjadi perbedaan di lapangan yang erat kaitannya dengan nanti implementasi di budaya positif yang ada di sekolah seperti yang kita lakukan selama ini. Nah, kita mulai yang pertama Bapak Ibu tentang disiplin. Sekarang kita dengar ya tentang ada gium tentang disiplin, tentang peribahasa disiplin. Menurut etimologinya bahwa disiplin itu artinya dalam bahasa Yunani itu adalah belajar. Tetapi anehnya di dalam budaya kita makna disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan.
Padahal makna sendiri adalah disiplin, adalah belajar, learning ya Bapak Ibu. Nah, kecenderungan yang ada di tempat kita atau di tempat umum itu adalah ada hubungan antara disiplin dengan ketidaknyamanan. Dalam arti gini, apa yang dicapai oleh seseorang itu harus dihargai misalnya. Tetapi apa yang terjadi apabila tidak terjadi pencapaian yang baik, barangkali nanti tidak dihargai dan bisa menjadi sebuah hal yang negatif. Ini yang terjadi dengan makna disiplin. Jadi ada sebuah retorika yang cukup menggelitik, artinya yang seharusnya adalah belajar untuk mencapai potensi tujuannya ternyata dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan feedback kepatuhan atau menuruti apa yang dikehendaki. Itu adalah sebuah makna disiplin yang barangkali nanti kita akan banyak melakukan refleksi apa saja yang masih kurang selama ini. Nah, ini yang terjadi di nilai-nilai kebajikan universal. Masih kita ingat ya Bapak Ibu sekalian, terkait dengan profil pelajar Pancasila, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, bernalar kritis, mandiri, berpikiran global, kemudian gotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai kebajikan yang diharapkan menjadi salah satu beberapa sendi fundamental nanti kita menyampaikan tentang budaya positif yang ada di lingkungan kita Bapak Ibu sekalian. Nah ini Bapak Ibu sekalian, kita bicara tentang teori motivasi perilaku manusia. Ada rasa ingin menghindari hukuman. Misalnya kita sebagai seorang ASN atau P3K katakanlah seperti itu, kita berusaha keras untuk menjaga diri kita supaya patuh atau tertib. Tetapi apakah mengikuti aturan-aturan yang dilakukan itu secara langsung dipengaruhi langsung? Belum tentu. Ada beberapa faktor Bapak Ibu, motivasi eksternal misalnya. Apa yang terjadi jika saya tidak melakukannya? Misalnya seperti itu. Nah, yang kedua, teori motivasi perilaku manusia selama ini, yang kedua, mendapatkan penghargaan atau imbalan. Berarti ada motivasi eksternal. Apa yang saya dapatkan dari apa yang saya lakukan misalnya. Ada teori imbalan misalnya seperti itu. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan juga. Kepatuhan seperti yang saya sampaikan tadi. Itu juga bagian dari teori motivasi eksternal. Kemudian yang selanjutnya yang ada dalam diri kita masing-masing, misalnya ada motivasi internal, menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percayai itu sebagai bawaan bahwa saya akan menjadi orang seperti saya yang bisa saya lakukan. Artinya ada motivasi dalam diri kita sendiri untuk melakukan sesuatu yang positif terhadap perilaku kita di dalam melakukan proses interaksi dengan lingkungan. Itu teori motivasi perilaku manusia Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang kita berkaitan dengan keyakinan kelas dan hukuman. Selama ini kalau di sekolah Bapak Ibu di SMA 1 Demak, tata tertib itu sudah dilakukan atau sudah dilakukan oleh peraturan yang ada di sekolah. Di awal tahun pembelajaran biasanya ada semacam kontrak ya, tata tertib yang harus disampaikan yang diketahui oleh siswa dan wali murid, katakanlah seperti itu. Nah, di sini kita melakukan proses sebuah paradigma berpikir yang lebih luas Bapak Ibu. Kalau kita menggunakan helm berarti itu dalam rangka untuk keselamatan. Nah, itu nanti analoginya apakah peraturan yang ada di sekolah itu kita laksanakan dalam rangka untuk kebutuhan kita sendiri atau sekedar melakukan atau melaksanakan dari imbauan atau peraturan itu sendiri. Itu juga nanti akan menjadi sebuah feedback apakah terjadi motivasi eksternal atau motivasi internal. Kemudian contoh yang lain, mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada saat masuk pembelajaran? Kita sampaikan ya. Nah, untuk mendukung motivasi-motivasi itu tadi yang mungkin oleh siswa, oleh guru sesuai dengan masing-masing tugas dan pokoknya masing-masing, pasti nanti ada nilai-nilai yang akan diyakini untuk menggerakkan seseorang seperti kita semuanya nanti untuk bisa mengikuti serangkaian peraturan-peraturan yang sudah ada. Nah, ini salah satu yang mendasari adanya keyakinan kelas dan hukuman barangkali Bapak Ibu sekalian. Nah, padahal menurut Ki Hajar Dewantara di dalam bukunya Pemikiran Konsepsi Keteladanan dan Sikap Merdeka tahun 2013 halaman 469 mengatakan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap membuat memerintah sendiri. Berarti di sini ada sebuah hal yang jauh lebih tinggi di hierarki berpikir dan bertindak Bapak sekalian, bahwa kita
kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan aturan itu didukung oleh motivasi internal dan bukan semata-mata karena mentaati aturan yang sudah ada. Itulah artinya makna dari merdeka menurut Ki Hajat Dewantara. Nah, padahal nanti ada beberapa hal yang terkait dengan apa saja parameter yang menyebabkan terjadinya konsekuensi dari aturan yang kita ikuti atau aturan-aturan yang ada di lingkungan kita. Pasti Bapak Ibu sekalian mengerti tentang apa itu hukuman barangkali. Kalau ada murid melakukan sesuatu yang salah, biasanya yang paling mudah kita lakukan adalah seorang murid adalah melakukan hukuman atau menghukum ya Bapak Ibu sekalian. Padahal selama ini hukuman itu lebih bersifat satu arah saja. Artinya hak-hak anak barangkali, hak-hak murid barangkali masih perlu dipertanyakan. Apakah anak itu merasa enjoy atau merasa rela hati melaksanakan hukuman sebagai sebuah konsekuensi yang sudah akibat dari aturan yang dilanggar, misalnya seperti itu. Nah, hukuman yang diberikan selama ini yang kita lihat bisa berupa hukuman verbal atau psikis atau hukuman fisik misalnya. Anak dikata-katai dengan perkataan itu juga termasuk perbuatan verbal misalnya. Itu termasuk kategori hukuman Bapak Ibu sekalian yang barangkali sekarang lagi tren ya Bapak Ibu sekalian. Nah, kalau konsekuensi apa? Konsekuensi adalah bentuk dari perencanaan dari apa yang sudah disetujui tadi. Ada sebuah peraturan yang sudah disepakati, kemudian konsekuensinya kalau dilanggar seperti apa? Itu bagian dari istilahnya hal-hal yang menjadi rambu-rambu ketika nanti melakukan proses melaksanakan hukuman. Jadi tata tertib sekolah itu pasti ada sebuah konsekuensi bagi yang melanggar misalnya. Itu yang sering terjadi di lingkungan kita, di sekolah kita, tidak hanya di SMA 1 Demak, tapi juga di tempat yang lain. Nah, ini barangkali nanti hal yang perlu barangkali nanti kita sampaikan, apa saja hal-hal yang baru yang supaya nanti peraturan, hukuman, konsekuensi itu adalah bagian-bagian yang memberikan nanti mendaya dukungkan budaya positif, terutama adalah disiplin dari siswa itu tercipta. Ini salah satunya. Nah, sering terjadi juga dengan dihukum dengan penghargaan misalnya. Seorang Alfikon pernah mengatakan kalau kita seringkali menjanjikan hadiah kepada murid agar berlaku tanggung jawab misalnya, maka sebenarnya kita mengharapkan anak-anak tadi, sebenarnya anak-anak yang kita perintahkan tadi itu akan memiliki sifat ketergantungan terhadap imbalan apa yang kita sampaikan. Artinya nanti mereka tidak akan bisa memilih hal-hal yang lain di luar apa yang menjadi motivasi eksternal gara-gara mendapatkan penghargaan seperti itu. Nah, penghargaan, konsekuensi, hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku murid Bapak Ibu atau perilaku seseorang untuk bisa yang menghancurkan potensi mereka atau juga untuk pembelajaran yang sesungguhnya. Ini hal-hal yang barangkali menjadi catatan-catatan hal-hal yang bisa menjadi catatan di dalam kita melakukan proses mentransfer budaya positif bagi lingkungan kerja kita, khususnya untuk siswa misalnya. Dan kita tahu Bapak Ibu, manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Berkebutuhan hidup misalnya, membutuhkan kasih sayang, diterima. Lingkungan sekolah itu juga sangat penting, dibutuhkan merasa diterima. Diterima di kelas bagaimana? Diterima di lingkungan guru bagaimana misalnya? Atau Bapak Ibu memiliki penguasaan, kebutuhan atas kemampuan yang kita lakukan. Ada satu sisi memang seperti itu kebutuhan dasarnya. Kemudian juga pilihan-pilihan yang bisa diambil, setelah itu juga kebutuhan akan merasa senang terhadap apa yang ada di lingkungan kita. Kalau sekolah kita menyajikan bisa menampilkan 5 kebutuhan yang bisa dimiliki oleh kita, barangkali sekolah ini ke depan akan semakin maju lagi, ya kan? Baik sekalian seperti itu. Nah, kita akan membicarakan akses di lapangan. Bapak Ibu, kita sebagai seorang guru kadang-kala memposisikan kita itu menjadi 5 tipe seorang guru. Yang pertama adalah tipe penghukum. Wah, itu betul dikatakan kita juga penghukum misalnya. 2, merasa atau membuat siswa merasa bersalah terus. Yang ketiga, kita menjadikan siswa sebagai teman, jadi guru sebagai teman, kemudian sebagai monitor atau pemantau dengan kebijakan regulasi peraturan yang ada di sekolah. Terus yang ketiga sebagai manajer Bapak Ibu sekalian. Nanti kita lihat di manakah posisi kita sekarang ini. Sampai saat ini kita masih di posisi zona mana?
apakah kadangkala penghukum, apakah kadangkala manajer, atau kadangkala memang kita paling mudah adalah penghukum saja. Baik sembarang dihukum saja. Yang paling mudah seperti itu. Nilai-nilai yang diambil dari posisi kontrol ini nanti menjadikan kita akan menjadi lebih tahu kira-kira apa saja yang bisa kita lakukan untuk memposisikan kita sebagai kontrol di dalam pembelajaran dan kepemimpinan. Nah, Bapak Ibu, penghukum itu biasanya hanya bisa menggunakan kalimat verbal atau fisik saja. Ini yang paling mudah. Orang-orang yang menjalankan posisi sebagai penghukum itu mengatakan bahwa sekolah itu adalah memerlukan sistem. Wes pokoknya ini yang lebih menekan kepada murid-muridnya lebih dalam lagi. Gelem ya seperti ini. Maka idiom yang sering dipakai, percakapan yang dipakai oleh Bapak Ibu guru selama ini, patuhi aturan saya, awas. Pokoknya kalau nggak ngumpulkan hari ini, nilaimu tidak akan muncul. Misalnya seperti itu. Kamu selalu salah, masa depan kamu suram misalnya. Selalu pasti kamu yang terakhir selesai mengerjakan. Idiom-idiom ini kadang-kala secara tidak sadar sering kita lakukan, termasuk saya sendiri juga kadang-kala juga muncul hal-hal verbal seperti itu. Nah, itu barangkali itu adalah tipe guru penghukum ya, atau seorang yang menjadikan penghukum satu-satunya cara untuk menyelesaikan suatu masalah. Ya, hanya ada satu cara agar pembelajarannya nanti berhasil, cukup dengan ancaman menghukum. Itu adalah tipe guru penghukum atau tipe penghukum. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, apakah Bapak Ibu tipe membuat murid merasa bersalah? Pada posisi ini biasanya guru itu bersuara lebih lembut, tenang, ya kan, merasa nyaman. Kemudian, tetapi gini, seorang dengan menggunakan posisi membuat bersalah, idiom yang dipakai itu memang halus tapi kejam, menusuk, tidak mudah dilupakan, terlalu sulit dilupakan. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu? Gimana coba? Kalau orang tua kamu saya hadirkan di sini. Misalnya seperti itu. Atau yang sering kita lihat, anak-anak ini nanti nilai UTS-nya, hasil nilai murni tesnya tak semen ke orang tua loh ya. Pokoknya orang tua harus tahu. Beda penekarannya itu. Nah, di posisi seperti ini, seorang siswa itu memiliki penilaian diri yang buruk terhadap diri mereka. Dan mereka merasa apa? Ini sih kalimatnya sih halus, tapi lebih mudah akan tertanam dalam memori. Karena apa? Dia sistem yang dikendaki oleh guru seperti ini lebih menekan siswa, pressure-nya lebih kuat, walaupun penyampainya secara halus. Ini mungkin sering terjadi ya Bapak sekalian ya, di kita sendiri. Kemudian guru sebagai teman, ini juga sering terjadi kadang-kala ya. BK sahabat guru, sahabat siswa, BK sahabat guru, BK sahabat siswa. Guru memberikan hal persuasif dengan pendekatan aku konco ya, kita teman, tidak menyakiti, ya kan? Mengontrol siswa dengan tindakan persuasif, bukan represif. Idiom-idiom yang sering dipakai oleh guru biasanya, ayo bantu demi Bapak ya. Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak memberitahu kamu? Gimana coba kalau orang tua aku mau tahu betapa kecewanya nanti? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Lain kali diulangi lagi. Lain kali jangan diulangi lagi misalnya. Nanti ibu bantu membereskan. Nah, hal-hal yang seperti terjadi memposisikan kita itu sebagai teman, memposisikan sebagai teman. Dalam arti gini, murid itu kita perlakukan sebagai mitra sahabat. Apakah punya efek negatif dan positif? Pasti ada Bapak sekalian. Kita yakin ya bahwa hal negatif kalau kita memposisikan kita sebagai guru, sebagai teman, apabila nanti suatu saat ada kasus yang barangkali dengan berganti dengan guru lain, maka juga persepsi sudah beda. Kalau di sekolah kita kadang-kadang kalau ketemu murid yang bukan yang ngajar situ, mungkin siswanya nggak mau tahu atau nggak kenal, nggak berusaha mengenal. Ya itu seperti juga sering terjadi. Nah, posisi hal-hal seperti ini, atau kita sebagai wali kelas kadang-kadang memberikan pendekatan persuasif kepada siswa kita. Bagaimana sebaiknya?
Ya dengan wali kelas ini bisa, dengan wali kelas yang lain nggak bisa, atau dengan guru lain nggak bisa, nggak manut misalnya. Itu contoh-contoh ekses negatif dari posisi kontrol guru sebagai teman bagi sekalian. Nah, yang keempat, sebagai pemantau Bapak Ibu ini lebih banyak mengenal pada situasi regulasi ibadah. Aturan yang ada itu pokoknya seperti itu. Misalnya tata tertibnya peraturan itu bagaimana anak-anak kalau di sekolah. Kalau anak-anak melanggar berarti apa hukuman dan konsekuensinya. Di pembelajaran ada daftar kehadiran siswa misalnya. Di kehadiran sekolah juga ada. Terus dimuat di dalam peraturan akademik misalnya. Itu juga contoh-contoh tipe-tipe pemantau yang memposisikan nanti kita berdasarkan dari catatan-catatan, hasil catatan, pengamatan, observasi dari anak-anak dari sebagai bukti nanti disampaikan. Ini memang ada nilai positif dan negatifnya. Kalau positifnya adalah kadang-kadang kalau kita sedang melakukan proses investigasi, data-data seperti pasti dilakukan. Kalau di guru-guru di BK misalnya, di konseling ada yang namanya konferensi kasus Bapak Ibu sekalian. Biasanya adalah guru, wali kelas, guru BK atau sampai dengan kepala sekolah kan kita akan menyampaikan tentang apa? Data-data anak. Dimintakan data-data anak seperti itu. Nah, ini maksudnya dalam monitor sebagai pemantau. Apa saja yang menjadi dasar dari konsekuensi yang dilakukan oleh murid sampai nanti kita melakukan sebuah hukuman atau sebuah konsekuensi yang harus dihadapi oleh si murid sendiri. Nah, ini yang terakhir Bapak Ibu sebagai manajer. Posisi kita adalah mentor, di mana guru bersama-sama dengan murid itu bermitra, mempersilakan murid itu mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilakukan dengan pendekatan yang lebih humanis. Jadi memang butuh kesabaran. Di sini anak itu diharapkan memiliki kepekaan sosial di dalam dirinya untuk menganalisis perilaku yang sudah dilakukan. Ini memang tidak mudah Bapak Ibu sekalian, tetapi ini adalah bagian yang akan dikembalikan kepada kita pembimbingan pembelajaran di sekolah terhadap murid kita. Bagaimana seorang guru itu memposisikan kita sebagai manajer, mengelola pembelajaran, mengelola kolektivitas siswa dalam rangka untuk melaksanakan bimbingan sehingga anak nanti diharapkan lebih bertanggung jawab dan tidak merasa mendapatkan tekanan atau merasa melakukan sesuatu karena paksaan. Ini jelas butuh tidak hanya kesabaran, persuasi, kedekatan, juga lingkungan juga sangat mendukung. Maka yang kita lihat seperti ini Bapak Ibu. Seorang guru sebagai manajer ketika menyelesaikan suatu masalah dengan dengan murid misalnya, anak diminta untuk menganalisis kebutuhannya. Apa konsekuensinya jika ada sebuah hal yang kamu langgar? Tapi dengan pendekatan yang lebih humanis. Apa yang bisa kita yakini? Kalau kamu melakukan hal itu, kira-kira actionnya apa? Hal-hal yang seperti ini membuat anak lebih tertantang untuk berpikir lebih kritis, menganalisis kelemahannya, menganalisis perilakunya sehingga nanti melakukan proses perbaikan. Nah, ini juga butuh sebuah hal yang luar biasa untuk bisa melakukan kita sebagai seorang manajer. Jika kamu bisa memperbaiki hal ini menunjukkan apa tentang kamu. Nah, apa nanti rencana kamu ke depan sebaiknya? Nah, bagaimana seorang manajer tugasnya? Tidak hanya mengatur perilaku murid, tidak hanya mengatur perilaku dirinya sendiri, tetapi bagaimana murid itu bisa mengatur perilaku dirinya sendiri sehingga mengembalikan murid ke dalam kelompoknya nanti lebih baik lagi. Itulah hal-hal yang diharapkan masuk di dalam proses kita sebagai manajer. Nah, yang selanjutnya adalah restitusi Bapak Ibu. Menciptakan kondisi murid untuk bisa memperbaiki kesalahan yang sudah ada. Ini menurut teori yang disebut Gosen ya, tahun 2004 tentang restitusi Bapak Ibu sekalian. Ini adalah ada piramidanya. Ada segitiga restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah atau kurang. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Tentunya nanti dengan berbagai alasan. Mengapa kamu menyampaikan hal seperti ini? Apa yang jauh lebih efektif yang bisa kamu lakukan untuk bisa melakukan proses perubahan? Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Keyakinan kelas yang telah itu seperti apa? Nah, itu contoh-contoh dari segitiga restitusi. Nah, menstabilkan identitas itu kan bagian dari mengubah identitas anak. Kalau kita ingin siswa itu proaktif, maka kita harus bisa meyakinkan si anak agar anak itu bisa melakukan sesuatu yang ada timbul dari internal. Berbuat salah itu tidak apa-apa.
Tidak ada manusia yang sempurna misalnya. Bapak guru juga pernah melakukan hal itu. Tetapi kamu harus bisa menyelesaikan ini sebagai bagian sebuah tantangan untuk bisa mencari solusi dari permasalahan ini. Ini adalah tugas kita menstabilkan identitas murid, Bapak Ibu sekalian. Yang kedua, validasi tindakan. Setiap tindakan itu pasti ada tujuan yang diinginkan, memenuhi kebutuhan. Maka harus ada cara-cara yang efektif, yaitu apa? Diberikan hal yang sifatnya mendukung di dalam proses validasi kebutuhan mereka. Contoh ya, sebenarnya kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Kamu pasti punya alasan. Mengapa kamu melakukan hal ini? Kamu harus bangga pada diri kamu sendiri. Itu adalah idiom-idiom yang sering dipakai untuk validasi tindakan. Nah, yang ketiga, menanyakan keyakinan. Apa yang bisa kita percaya dengan kamu anak-anak? Apa yang bisa kita yakinkan di kelas kita bahwa kelas kita adalah kelas terbaik, kelas dengan dinamika yang positif. Nilai-nilai yang terjadi disampaikan kepada anak di dalam kelas, memberikan motivasi internal, kemudian ada langkah-langkah tertentu supaya nilai-nilai kejujuran, nilai-nilai kebaikan itu sudah tertanam pada murid. Murid mendapatkan hal yang baru untuk bersikap bertanggung jawab. Ini hal yang paling kita lakukan. Nah, pertanyaan sekarang Bapak Ibu sekalian, di mana posisi kita Bapak Ibu? Apakah kita mampu sudah bisa menanamkan disiplin positif kepada anak didik kita? Yang kedua, di posisi seperti apa? Posisi kontrol kita. Apakah sebagai seorang penghukum atau seorang manajer? Idealnya adalah seorang manajer Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, menggantikan peraturan kelas dengan keyakinan apa yang sudah kita lakukan. Terus yang terakhir, menerapkan setiap apapun dengan seketika restitusi. Ini Bapak Ibu kira-kira yang dapat saya sampaikan terkait dengan budaya positif, disiplin diri, disiplin siswa, disiplin Bapak Ibu guru, lingkungan kerja itu akan menumbuhkan budaya dan iklim kerja yang positif di sekolah. Dan tentunya ini akan berpengaruh besar terhadap tujuan sekolah yang ingin. Visi misi sekolah pasti harus didukung dengan hal-hal yang saya katakan. Terima kasih. Mungkin nanti bisa kita diskusikan apa saja yang perlu kita lakukan terhadap hal-hal yang terkait dengan penerapan teori kontrol, motivasi kerja, motivasi positif, budaya positif dari sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu, barangkali ada yang ingin ditanyakan, kita berdiskusi bareng. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Ahmad Zaini. Di sini saya bertugas di SMA 1 sebagai guru BK. Tadi Pak Tio juga beberapa kali menyampaikan tentang bersangkutan dengan BK, beririsan lah. Tadi disampaikan juga tipe-tipe guru ada 5 ya Pak ya. Mulai dari penghukum, kemudian pembuat siswa merasa bersalah, teman, monitor, yang terakhir adalah manajer. Nah, yang ini kami tanyakan Pak. Terkadang saya merefleksikan diri saya, memang terkadang kami pada posisi membuat siswa merasa bersalah dengan cara menyampaikan yang halus, santun, namun mungkin kata-kata kami mungkin juga secara tidak langsung menyakiti perasaan anak atau anak merasa bersalah. Tapi juga kita tadi seperti misi besar kita adalah BK adalah sahabat siswa. Terkadang memang itu menjadi dilematis karena saat anak sudah merasa menjadi teman, ada hal-hal yang sifatnya nanti hilang. Posisi siswa dengan guru itu akan hilang. Interaksinya terlalu terlalu cair. Nah, supaya mohon Pak, pencerahan supaya nanti kami sebagai guru BK itu ideal nanti masuk menjadi tipe guru yang manajerial itu bagaimana Pak? Gitu. Terima kasih atas kesempatannya. Terima kasih Pak Jan atas diskusi feedbacknya yang menurut saya luar biasa. Ya, ini memang sering terjadi pada kita sendiri sebenarnya. Di posisi manakah sebaiknya ketika kita menyampaikan supaya mendapatkan anak itu mendapatkan kenyamanan, bukan membuat merasa bersalah misalnya. Walaupun kalimat yang kita sampaikan itu halus ya. Ternyata berbicara halus pun juga belum tentu menjadikan kita menjadi posisi yang diinginkan yang sebenarnya. Tadi dikatakan bahwa memang betul bahwa
pada posisi guru sebagai teman sahabat itu kadang-kala ada kita harus hindari sendiri supaya apa, batasan antara murid dan guru itu supaya lebih tetap ada batasan norma etikanya, itu satu. Yang kedua, sisi lain juga si malakama juga, karena guru BK itu sendiri atau kita sendiri kan juga melakukan proses pendekatan persuasif pada siswa itu sebaik mungkin supaya anak itu merasa nyaman. Kadang-kala dengan guru satu dia tidak mau menyampaikan keluh kesahnya, tapi dengan orang lain, dengan guru lain dia mau. Itu juga banyak fakta-fakta terjadi. Maka sebaiknya yang kita lakukan adalah bagaimana kita memposisikan sebagai seorang yang mampu memberikan layanan sesuai dengan tupoksi kita, okay? Tentunya dengan dibatasi dengan norma dan etika yang ada di sekolah. Supaya apa? Anak itu juga ada rasa merasa yang dikatakan atau penyelesaian permasalahan yang dihadapi itu ada penyelesaian secara persuasif, tapi menghormati antara masing-masing posisi kontrol dari anak dan guru itu juga terjaga. Itu yang diharapkan seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Itu juga dimulai dari kita sendiri memposisikan seperti itu. Dimulai dari kita. Apakah kita selama ini juga bisa mensesuaikan? Kapan saatnya kita itu memposisikan sebagai guru, sebagai teman, tetapi dengan sendi-sendi yang lebih teratur atau lebih teratur dengan etika moral. Di BK pasti ada yang namanya layanan konseling ya, secara personal kan pasti ada. Layanan personal itu pasti kadang-kadang sudah mengarah kepada privasi juga. Nah, hal-hal seperti itu maka tetap koridor aturan yang sudah ada itu koridor kita sebagai guru bimbingan konseling tetap harus dijaga di normatika, tetapi untuk substansinya kita juga memposisikan sebagai guru-guru yang betul-betul profesional, artinya memang memberikan layanan personal kepada peserta didik. Nah, hal-hal itulah yang perlu kita lakukan. Tidak hanya guru BK, menurut saya kita di sekolah pun juga harus sama memposisikan kita sebagai layanan konseling kita, apalagi kita sebagai guru kan tidak hanya sebagai pemimpin pembelajaran, bahkan mengelola kelas pun juga membantu ya di bidang konseling kadang juga diperlukan. Jadi itu sebenarnya hal-hal yang perlu kita lakukan supaya dalam kemitraan yang kita lakukan dengan siswa itu tidak lepas dari real aturan yang sudah ada. Itu harapannya seperti itu. Itu juga kembali kepada performan guru masing-masing dalam memberikan layanan, ya kan, layanan kepada siswanya masing-masing. Seperti itu Pak Yen, kira-kira. Okay. Tapi ini adalah tidak hanya permasalahan kita sendiri, ini adalah permasalahan yang sudah sering kita alami, dan itu adalah bagian progres apa yang menjadi tujuan mulia dari ide-ide kita supaya menuju kepada guru pada posisi kontrol yang pas. Apakah penghukum itu salah? Semuanya salah juga belum tentu. Apakah membuat orang bersalah, siapa bersalah juga bersalah terus juga belum tentu. Tentunya kita bisa menempatkan, tetapi memang kita butuh kesabaran, dan salah satunya yang paling banyak melakukan proses itu adalah di posisi sebagai manajer yang memberikan keleluasan secara kontinu kepada siswa untuk menyatakan dirinya sebagai bagian dari tanggung jawab bersama terhadap perilaku yang dilakukan. Demikian Pak Yen, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Tio. Mau kita bersama. Masih ada lagi Bapak Ibu sekalian? Iya, enggak. Baik, terima kasih Pak Tio telah memberikan kesempatan. Perkenalkan Pak Tio, nama saya Bayi Haki, saya guru mata pelajaran sejarah Pak Tio, dan menyambung dengan yang dikatakan oleh Pak Zain tadi. Begini Pak Tio, kalau menurut pengalaman saya, ya, itu kan karakteristik peserta didik itu kan berbeda-beda. Ya, betul, beda-beda. Budaya positif itu bagi saya itu gak harus kita itu selalu memanjakan peserta didik. Ya. Jadi menurut Pak Tio sendiri, kalau di sekolahan itu ada guru dengan ada yang berperan sebagai penghukum, manajer, kemudian teman, pemantau, sebagai balance of power ya, agar sekolah ini imbang, tidak hanya terlalu memanjakan peserta didik. Apakah memang kita harus menyeimbangkan diri Pak? Artinya nggak apa-apa ada penghukum, nggak apa-apa, ada yang slow seperti teman juga nggak apa-apa, ada yang
membuat siswa itu merasa dia itu bersalah itu juga nggak apa-apa, atau bagaimana Pak Tio? Kan namanya budaya positif untuk siapa ini? Untuk siswa, untuk sekolah, atau untuk guru, atau untuk semuanya? Terima kasih Pak Tio. Ya. 5 posisi kontrol itu adalah bagian sebuah fakta ya yang dijumpai di lapangan ya. Tipe-tipe kita lah yang melakukan proses tindakan itu seperti itu. Apakah semuanya itu, apakah yang membuat hukuman itu adalah salah semua juga belum tentu betul atau belum tentu salah. Artinya gini, ada beberapa hal yang harus kita lakukan proses semacam perenungan atau kita melakukan refleksi bahwa kapan saatnya kita melakukan proses menghukum, kapan melakukan katakan kita sebagai manajer. Karena hukuman itu juga bagian dari sebuah konsekuensi. Di sekolah itu kan pasti ada aturan. Ada aturan. Kan tidak mungkin sekolah kita dibandingkan dengan SOP-nya penjara kan beda. Misalnya gitu. Atau SOP-nya sekolah kedinasan, polisi, tentara, pasti beda. Apalagi di lingkungan sekolah aja masing-masing lingkungan internal di masing-masing sekolah juga beda-beda. Tentunya yang mungkin pernah kita alami sendiri kan di sekolah-sekolah di Papua misalnya yang kita pernah ada pertukaran kepala sekolah ya dengan sekolah kita itu, anak di sana itu kalau terlambat itu tidak mungkin dilakukan dengan proses manajer. Terlalu lama nanti ya. Terus harus dengan hukuman misalnya. Dan hukuman itu pada sisi lain itu ternyata bisa memberikan hal yang positif juga. Karena kan setiap lingkungan kerja kita juga beda-beda, sekolah kita beda. Maka kita harus bisa kapan kita memposisikan sebagai penghukum, kapan kita bisa memposisikan sebagai manajer. Tentunya yang ideal yang diharapkan memang segala sesuatu permasalahan itu jangan selalu diikuti dengan hukuman atau dengan hukuman verbal dan fisik yang lain. Tapi yang paling utama adalah bagaimana menjadikan siswa kita lebih bertanggung jawab dan ikut memikirkan tentang apa yang sudah kita lakukan atau yang sudah dilakukan. Perbaikan diri itu penting bagi siswa karena perbaikan diri itu akan selalu menjadi motivasi internal untuk bisa mampu melakukan proses perubahan. Bapak Ibu sekalian, Bapak Kepala Sekolah pernah juga menyampaikan salah satu yang mutlak ternyata dijadikan perhatian yaitu perubahan. Nah, juga sama nih perubahan. Enggak jadi terlalu ini. Nah, hal-hal yang positif yang kita lakukan supaya orang itu, siswa itu merasa disiswakan. Nah ini bukan berarti kita, wah ini sekolah kita menjadi manja, sekolah ini menjadi anak-anak menjadi sudah bebas melakukan sesuai dengan kehendak mereka. Tidak seperti itu. Aturan, regulasi itu tetap ada dalam rangka untuk menciptakan sebuah konsekuensi apa yang sudah disampaikan. Tentunya harus ada sosialisasi. Di sini kuat sekali ya, Bapak-Ibu sekalian, bahwa di sini budaya anak-anak itu kalau ada sesuatu disosialisasikan. Apapun. Nah, nanti ketika ada hal yang mungkin tidak sama dengan yang ada di lapangan, anak-anak pasti ingat ini pernah disampaikan. Makanya tadi mulai dari keyakinan kelas, anak sudah diberikan kebebasan, silakan ambil beberapa instrumen, tata tertib kelas nanti seperti apa kesepakatannya. Tidak mengerjakan tugas, apa konsekuensinya misalnya. Terlambat sekolah atau terlambat masuk kelas ketika jam pertama atau jam istirahat bagaimana. Kemudian ketika tidak mengumpulkan portofolio atau tugas-tugas dari Bapak Ibu guru itu bagaimana. Tentunya dengan kesadaran mereka sendiri menjadikan mereka lebih tahu, wong ini tak gawe-gawe dhewe, tak buat sendiri. Tentunya itu akan memberikan hal yang positif. Harapannya seperti itu. Nah, posisi penghukum, monitor atau pemantau merasa bersalah, seorang manajer adalah bagian-bagian dari tahapan hierarki kita melakukan proses pendekatan pada anak. Kapan kita melakukan hal yang harus memang kita lakukan. Tidak mungkin semuanya harus diawali dengan menghukum semuanya. Pasti harus di awal-awalnya. Itu maksudnya seperti itu. Gitu aja Pak B, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Tio. Ini sudah semakin membuka cakrawala saya sebagai guru, sehingga pemahamannya juga semakin luas. Terima kasih Pak Tio. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan refleksi mengenai sistem keyakinan kelas yang sudah saya debatkan. Jadi menurut saya sistem keyakinan kelas itu adalah sebuah budaya yang baik karena di sini di sistem ini itu guru tidak boleh memberikan hukuman yang bersifat fisik atau merugikan murid. Di sini tuh jadi kayak
di keyakinan kelas itu siswa diberikan hukuman yang bersifat dalam bentuk pengajaran, sehingga kedepannya siswa itu dapat bertanggung jawab dengan kesalahan yang telah dia lakukan. Nah, dari keyakinan kelas ini terdapat poin-poin yang berisi tentang budaya positif yang ada di sekolah. Jadi tidak usah untuk memberikan kerugian kepada siswa. Dari keyakinan kelas ini juga siswa itu diajarkan untuk disiplin diri karena dapat mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah dia lakukan dengan kegiatan yang lebih positif. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Layuli Puspita Anggreni dari kelas 12 MIPA 7. Nah, jadi di sini dalam pembuatan keyakinan kelas, kami para siswa dan para siswi terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Kenapa? Karena pembuatan keyakinan kelas itu dari kami dan juga untuk kami, sehingga apabila kami melanggar ataupun mengabaikan keyakinan kelas tersebut, kami juga akan lebih menyadarkan diri dan kami akan lebih sadar kenapa kami melanggar peraturan tersebut. Karena itu kan pembuatan keyakinan kelas kami ikut terlibat, sehingga kami bisa lebih bertanggung jawab dan bisa lebih mendisiplinkan diri. Nah, dengan disiplinkan diri dan juga tanggung jawab tersebut, maka dapat menimbulkan budaya yang positif di lingkungan SMA Negeri 1 Demak ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahyaki Aditya, guru SMA Negeri 1 Demak, mengampu mata pelajaran sejarah. Sebagai guru yang masih penuh banyak belajar, saya sangat senang sekali dapat berkesempatan mengikuti sosialisasi calon guru penggerak yang diselenggarakan oleh Bapak Setyo Nugroho. Temanya mengenai budaya positif di sekolah. Wah, ini ada hal yang baru bagi saya karena selama ini saya pribadi itu hanya mengetahui dunia pendidikan secara terbatas, bahwa untuk bisa memberikan treatment kepada siswa-siswi yang sekiranya mereka melakukan hal-hal yang melanggar aturan sekolah, itu harus dihukum dan dihukum. Ternyata tidak. Setelah saya mengikuti sosialisasi tentang budaya positif di sekolah, ternyata ada treatment yang namanya segitiga restitusi, yaitu posisi di mana siswa itu juga kita humaniskan, ya, kita mensiswakan siswa sebagai bagian dari kehumanisan. Artinya siswa-siswi itu diajak untuk pendekatan secara personal. Ya kan? Guru tidak hanya sebagai penghukum, namun guru juga dapat berperan sebagai teman, pemantau, dan yang paling penting adalah manajer. Terima kasih karena saya sudah dapat mengikuti sosialisasi calon guru penggerak pada tema budaya sekolah yang positif tentunya. Semoga hal-hal yang baik ini juga dapat menambah wawasan saya sebagai seorang guru. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang menjadi refleksi saya ketika saya melaksanakan budaya positif terkait dengan modul 1.4 yang ada di SMA 1 Demak. Salah satunya bagaimana perubahan paradigma belajar dengan berbagai macam hal yang selama ini kita sampaikan ketika kita memulai sosialisasi kepada stakeholder, kepala sekolah, kemudian bagaimana kita membicarakan tentang budaya positif, hal-hal positif apa saja yang perlu kita terapkan. Kemudian kita lakukan hal serupa di kelas melalui keyakinan kelas. Kita mengajak di kelas kami, di kelas saya 12 IPA 7, untuk bagaimana anak-anak kami membiasakan diri mulai dari awal untuk ikut terlibat langsung di dalam penentuan keyakinan kelas. Sikap masukan ini dalam rangka membangun komitmen bareng bersama-sama dalam rangka menunjukkan disiplin positif yang ada di kelas kita, supaya anak-anak menjadi lebih ikut terlibat langsung dan bertanggung jawab terhadap apa yang sudah menjadi komitmen di keyakinan kelas masing-masing, khususnya di kelas 12 IPA 7. Nah, dalam aksi nyata yang bisa kita ambil, anak-anak komitmen konsisten terhadap apa yang menjadi tugas maupun peranan anak-anak di dalam kelas. Bagaimana mereka peduli terhadap
aturan yang sudah ditetapkan dan konsekuensi apa yang akan dihadapi terhadap hal-hal yang terkait di dalam pembelajaran di kelas maupun juga pembiasan-pembiasan yang ada di kelas. Nah, keyakinan kelas ini diungkap sebagai salah satu wujud komitmen warga sekolah khususnya di kelas kami untuk mewujudkan budaya positif di kelas, sekaligus nanti bisa diterapkan menjadi budaya positif di sekolah di SMA 1 untuk menunjukkan iklim dan budaya kerja yang baik dalam rangka membangun komitmen bersama oleh warga sekolah. Kemudian di dalam hal penanganan siswa selama ini yang sudah kita lakukan, aksi nyata yang sudah kita lakukan, kita merujuk pada konsep dari Ki Hajar Dewantara. Di dalam konsep Ki Hajar Dewantara disampaikan di dalamnya bahwa di dalam konsep Ki Hajar Dewantara itu memungkinkan bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi mempunyai kecakapan buat memerintah diri sendiri. Ini harapan kita di dalam budaya positif ini bisa ada konsep keteladanan, ada konsep sikap merdeka untuk menunjukkan peranan penting dari seorang guru, seorang siswa, kepala sekolah dan warga sekolah untuk menunjukkan komitmen bersama untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Salah satunya penanganan kami yang terkait dengan teori kontrol di dalam seorang guru yang selama ini kita lakukan. Ada beberapa hal yang kita terapkan. Kita memposisikan kita sebagai seorang posisi kontrol sebagai manajer, artinya guru memberikan umpan balik yang positif supaya anak menyadari tentang kesalahannya dan ikut bertanggung jawab untuk bisa menganalisis kenapa bisa melakukan tindakan seperti itu. Dengan hal-hal seperti ini anak sepertinya memberikan feedback yang baik atau menganalisis kelemahan dirinya untuk bisa ada perbaikan dalam rangka untuk kebutuhan mereka sendiri. Ini di dalam yang sudah kita terapkan di segitiga restitusi. Dan erat kaitannya adalah budaya positif, keyakinan kelas, disiplin diri, kemudian penanganan posisi guru sebagai seorang manajer. Penanganan guru dalam penanganan segitiga restitusi adalah bagian yang luar biasa untuk menumbuh kembangkan budaya positif di sekolah. Harapannya ada sebuah hal yang positif yang bisa kita tambahkan di dalam program budaya positif ini supaya sekolah itu benar-benar on the track dalam rangka menerapkan budaya positif yang ada di semua warga sekolah. Ini salah satunya. Ini masih perlu bagian dari proses yang panjang dan ini butuh keteladanan, kesabaran, karena budaya positif tidak bisa muncul secara instan, tetapi harus mulai proses yang panjang didukung oleh semua komponen sekolah sehingga sama-sama wujudkan mempunyai paradigma yang sama, paradigma yang baru yang mewujudkan sekolah yang betul-betul bisa memberikan kenyamanan dalam tata pergaulan, tata etika normatif. Apalagi di SMA 1 Demak hal seperti ini sudah dikembangkan sejak dulu melalui program sekolah-sekolah berbudaya lingkungan, sekolah-sekolah berbudaya hemat energi, sekolah-sekolah berbudaya ramah anak dan lain-lain. Inilah yang bisa kita ambil dari apa yang menjadi pelajaran dari aksi nyata yang sudah kita lakukan terkait dengan budaya positif di SMA Negeri 1 Demak. Terima kasih.